berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Hadirat. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin di sini ada yang tidak masuk. Masuk semua? Pesan dulu ya. Fadila? Bu. Syarifah? Bu. Namimatul Zahra? Rizkia Arfati? Oke, lengkap, sudah masuk semua. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Mungkin di antara kalian sudah ada yang membaca atau sudah belajar di rumah apa itu perilaku konsumen. Mungkin ada yang tahu, ya silakan Adila. Perilaku konsumen, mengambil barang atau jasa. Lanjut, selanjutnya mungkin di sini ada yang tahu apa itu perilaku produsen. Ya silakan. Kedua, memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Oke. Nah, di sini tujuan kita belajar materi tentang perilaku konsumen di sini agar kalian bisa mengetahui apa itu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, manfaatnya di sini agar kalian bisa mengetahui perilaku masyarakat seperti apa itu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, Ibu harap kalian memperhatikan materi ini dengan baik ya, karena minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan harian. Kita lanjut saja ke materi hari ini. Sebentar ya. Nah, di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran statistik, di mana di sini pembelajaran statistik ini Ibu akan menyampaikan materi. Nanti kalian membuat satu buah pertanyaan. Setelah kalian membuat satu pertanyaan, kalian bermain metode tapping stick dengan menggunakan bolpen atau spidol. Nanti spidol itu dijajar secara bergiliran dan kalian bisa menyanyikan lagu apapun itu. Kalian ngerti? Paham? Oke. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah, selanjutnya di sini ada teori perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, gimana tadi kalian sudah menjelaskan kan apa itu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Selanjutnya di sini ada perilaku konsumen. Nah, pengertian di sini adalah perilaku konsumen adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, di sini perilaku konsumen ini maksudnya kita menggunakan barang atau jasa. Contohnya nih, kita kan butuh makan ya. Jadi sebuah konsumsi itu kan hak penting bagi kita kan. Kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, tempat tinggal, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku produsen. Nah, di mana perilaku produsen ini adalah seorang konsumen tentu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi alat pemuasnya sangat terbatas. Contohnya nih, kita di sini mempunyai HP baru, tapi ada yang lebih canggih dan yang lebih menarik lagi. HP itu kameranya bisa ada 4, ada 5. Nah, kalian pasti kan ingin kan? Kalian pasti membutuhkan yang lebih bagus lagi dari yang kemarin. Nah, selanjutnya di sini ada pendapatan. Gimana pendapatan itu besar atau kecilnya pendapatan, semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka semakin besar pula daya belinya. Akan tetapi sebaliknya, jika pendapatan kecil, maka semakin kecil juga kemampuan membeli akan daya beli barang tersebut. Nah, pendapatan dengan komunikasi dengan digambarkan dengan namun sebagai nih pengeluaran konsumsi. Jika kita mengeluarkan konsumsi, maka akan semakin hemat. Tapi jika kita mengeluarkan barang yang tidak melalui konsumsi, maka tidak juga akan menjadikan pendapatan yang lebih hemat. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi atau produsen. Yang pertama itu ada faktor alam. Nah, faktor alam ini bisa disebut, contohnya nih, kita perusahaan memerlukan garmen, memerlukan
tanah sebagai tempat berdirinya perusahaan. Kan seperti perusahaan kan membutuhkan gedung, kan gedung membutuhkan tanah. Itu contohnya seperti faktor alam. Selanjutnya di sini ada faktor produksi atau modal. Nah, di sini disebutkan dalam contoh dalam proses produksi memerlukan mesin jahit, mesin ebras dan sebagainya dalam proses produksi. Nah, namanya juga produksi kan, di sini pasti memerlukan mesin, memerlukan ebras atau tenaga kerja yang lain. Selanjutnya di sini ada faktor produksi tenaga kerja atau demand resource. Di sini perusahaan dalam garden memproduksi pakaian memerlukan karyawan. Karyawan tersebut merupakan contoh faktor produksi tenaga kerja. Jadi faktor produksi tenaga kerja adalah segala kegiatan jasmani atau rohani manusia yang ditunjukkan untuk kegiatan produksi. Jadi di sini faktor produksi tenaga kerja itu meliputi tenaga kerja, manusia, dan rohani. Selanjutnya di sini ada faktor produksi dan kewirausahaan atau entrepreneurship resources. Di sini adalah modal, namun itu tidaklah menjamin bahwa proses produksi tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya kemampuan pengusaha untuk mengelola faktor-faktor produksi tersebut atau secara baik. Dan selanjutnya di sini next ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini menunjukkan hubungan fungsional antara tingkat atau kombinasi sepengguna input ataupun tingkat output persatuan waktu secara matematis dirumuskan di mana Q di sini adalah tingkat output, sedangkan X di sini adalah berbagai jumlah input atau faktor produksi yang digunakan. Tadi Ibu sudah menjelaskan materinya. Sekarang giliran kalian membuat satu buah pertanyaan, di mana nanti kalian buat satu buah pertanyaan, nilai kalian itu 100. Yang membuat soal itu 100, tapi jika kalian sudah bisa menjawab soal dari teman tersebut, nilai kalian akan bertambah 10 poin. Dan yang tadi yang soalnya dijawab sama temannya itu akan berkurang 10 poin juga. Kalian ngerti? Sekarang silakan kalian buat satu buah pertanyaan. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah? Silakan perwakilannya dikumpulkan sama temannya ke depan. Bisa digulung atau dilipat. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan permainannya kan metode statistik. Nah, di sini Ibu punya sebuah bolpen. Nanti kalian bisa nyanyi lagu balonku. Nanti siapa yang terakhir memegang bolpen tersebut harus mengambil satu buah pertanyaan dan harus bisa jawabnya. Mana setuju? Ayo kita langsung mulai saja ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Stop. Siapa nih yang megang? Ayo yang megang silahkan maju ke depan ambil. Apa yang dimaksud perilaku produsen? Pertanyaan dari Syarifah kan, betul? Ya. Silakan dijawab. Tentu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Gimana jawabannya? Sudah betul? Betul. Oke, berarti si Syarifah nilainya dikurangi 10, sedangkan si Rizky nilainya bertambah 110. Kita akan mulai 1
Satu lagi ya, satu buah lagi pertanyaan. Silakan bolpennya digilir lagi satu lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Aku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Stop. Tadi kan sudah dijawab ya sama temannya 1 ya. Ya. Lanjut sekarang, silakan ambil 1 buah. Pertanyaan dari siapa? Silakan dibacakan dulu pertanyaannya. Terus Pertanyaan dari Nima. soalnya apa? Sebutkan faktor-faktor produksi atau produsen. Silakan dijawab. Faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi kewirausahaan. Bagaimana? Betul. Berarti nilainya Syarifah ditambah 10 poin, sedangkan nilainya Mima dikurangi 10 poin. Berarti di sini teman-teman yang sudah mendapatkan tambahan nilai itu akan dimasukkan ke nilai ulangan minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya, ada yang tidak mengerti apa itu tadi pemaparan materi yang Ibu sudah sampaikan. Sudah mengerti? Sudah. Mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Perilaku konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau mengurangi barang atau jasa hasil produksi. Selanjutnya, perilaku produsen. Silakan. Perilaku produsen adalah orang atau badan yang melakukan proses produksi dengan menghasilkan barang dan jasa atau memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Oke, cukup sekian. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.